Halo, assalamualaikum. Kita lagi perjalanan ke Gunung Kelut, guys. Ikuti terus perjalanan kita ya, karena nanti akan ada detik-detik yang membuat sport jantung ya. Sekarang kita mulai memasuki kawasan wisata Gunung Kelut. Jalannya mulus sekali. Tiba-tiba melintaslah sapi yang menarik gerobak, guys. Pantas saja tadi menuju kawasan wisata Gunung Kelut ini banyak ditemukan tugu nanas. Ternyata memang di daerah ini merupakan penghasil nanas, guys. Aku pikir tadi setelah memasuki gapura yang bertuliskan kawasan wisata Gunung Kelut, gak lama lagi akan sampai ke tujuan. Ternyata tidak seperti itu ya, guys. Kita harus melewati lahan pertanian nanas, jagung, dan juga hutan eukaliptus seperti ini, guys. Dan dari gapura yang bertuliskan kawasan wisata Gunung Kelut itu menuju ke lokasi itu masih sangat jauh ya, guys. Ternyata setelah melewati hutan kita akan mendapatkan pemukiman warga seperti ini, guys. Sebentar lagi perjalanan kita akan menuju ke pintu gerbang yang kedua untuk pembelian tiket masuk. Nah, ini dia, guys. Dewasa 1, 2, 3, 4 ya, 45. Permisi Mas ya, tak video. Itu tuh tarifnya. Oh iya, tarifnya. Oke, makasih Mas. Kami membayar tiket seharga Rp45.000 untuk 4 orang dewasa dan 1 anak-anak. Setelah membayar tiket, kita tetap menempuh jarak yang tidak dekat loh, guys. Entahlah berapa kilometer lagi yang harus ditempuh setelah loket pembelian tiket tadi ya, guys. Yang jelas lumayan jauh ya, guys. Memasuki area ini udaranya dingin serta berkabut. Di sini juga kita akan banyak menjumpai bunga tebu, guys. Kita juga akan banyak menemukan lahan pertanian nanas. Seperti ini, guys. Ternyata di kawasan wisata ada juga pemakaman warga ya, guys. Seperti inilah penampakannya. Dan membuat saya cukup heran sih sebenarnya. Dalam perjalanan kami bertemu dengan orang-orang yang membawa pakan ternak. Ternyata orang yang melintasi kawasan ini bukan hanya wisatawan ya, guys. Terlihat ya rumput-rumputnya itu segar-segar. Jalannya sepi ya, guys. Dari tadi saya tidak menjumpai tanda-tanda orang yang melakukan perjalanan untuk berwisata. Dari kejauhan bunga-bunga tebu ini nampak seperti salju loh, guys. Ada juga beberapa unit bangunan yang sepertinya sudah tidak terawat lagi, guys. Di sini saya turun dulu untuk mendokumentasikan keindahan bunga tebu, guys. Kita lanjutkan untuk menyusuri perjalanan yang cukup sepi ya, karena dari tadi saya juga jarang menjumpai pengendara-pengendara yang lain, guys. Tapi pemandangan ini sangat-sangat memanjakan mata, begitu indah. Udaranya terasa dingin dan sejuk. Jangan berharap jalanan akan datar lurus ya, guys. Namanya juga di gunung, sudah pasti kita akan melewati jalan yang menikung dan juga tanjakan, guys. Saya pikir tujuan utama sudah ada di depan mata karena saya melihat ada bis. Ternyata saya salah, guys. Kita harus melewati lahan tebu lagi seperti ini, melintasi tugu.
Sebelum sampai di tempat tujuan utama yaitu di puncak Gunung Kelut, kita akan melewati Taman Argo guys. Masuk dulu untuk dokumentasi dan menikmati keindahan pemandangan di taman ini. Lanjut lagi menuju patung Lembu Suro untuk dokumentasi. Tapi saya harus bersabar karena menunggu giliran mereka selesai. Seindah ini guys pemandangan di Taman Argo. Setelah selesai dari Taman Argo, kita melanjutkan lagi perjalanan. Dan fokus saya tertuju pada kawasan wisata edukasi Taman Obat, tetapi kami hanya lewat saja dan tidak masuk. Kita lanjutkan lagi perjalanan yang masih lumayan jauh ya guys. Di sini kita banyak menemukan pengendara-pengendara yang lain ya. Dan suasananya juga sedikit ramai, tidak seperti di perjalanan sebelumnya. Di sebelah kiri saya itu ada rambu-rambu yang bertuliskan tanjakan terjal, gunakan gigi 1. Berpapasan dengan bule, sepertinya beliau adalah wisatawan dari luar negeri guys. Kita masih melanjutkan perjalanan yang lumayan jauh ya guys. Tetapi di sini saya melihat banyak orang-orang yang turun untuk mengabadikan momen. Di sini kabutnya tebal ya guys. Langitnya gelap sekali seperti akan turun hujan. Langitnya gelap dan berkabut seperti akan turun hujan. Saya mengeluarkan tangan dan merasakan betapa dinginnya. Yeay, akhirnya sampai juga di parkiran. Turun dari mobil langsung berjalan-jalan dan melihat keadaan sekitar. Mereka menertawakanku karena aku memakai bunga di telinga guys. Tapi saya cuek-cuek saja dan tetap berjalan merekam keadaan di sekitar. Di sini saya mendengar orang-orang menyanyikan lagu bunga tebu gitu deh guys, memakai bahasa Jawa. Mungkin mereka heran karena saya dari tadi berjalan-jalan dan merekam keadaan sekitar dengan membawa bunga tebu guys. Tapi lagi-lagi saya cuek, yang penting saya happy. Kita lihat tarif ojek untuk ke puncak Gunung Kelut guys. Turis asing 50, lokal 40.000. Oke, deal, dan kita pun naik ojek menuju puncak Gunung Kelut. Di awal-awal masih biasa-biasa saja ya guys. Rasanya senang sekali, I feel free. Masih berani merentangkan kedua tangan seperti mau terbang guys. Jalanan pun mulai menanjak guys. Tetapi tanjakannya masih terbilang cukup landai lah ya. Di sini saya masih berani berpegangan hanya dengan tangan satu guys. Semakin jauh perjalanan yang ditempuh, jalanannya pun semakin menanjak tinggi guys. Disertai dengan tikungan yang tajam dan cukup membuat saya merinding ya guys. Satu lagi yang membuat saya deg-degan itu adalah karena ojek-ojek yang kami tumpangi, baik yang di depan ataupun yang di belakang saya, mereka semuanya laju-laju guys. Itu dikarenakan medan yang berkelok-kelok dan juga tanjakan yang cukup terjal ya guys. Jadi saya bisa paham dan mengerti mengapa ojek-ojek ini laju-laju. Kemungkinan kalau mereka tidak laju, mereka tidak akan mampu untuk menanjak gunung yang tinggi-tinggi guys. Antara senang dan takut yang saya rasakan, tapi saya tetap berusaha untuk menikmati perjalanan ini. Apalagi ini adalah pengalaman pertama saya. Sebenarnya
sudah sejak lama saya ingin berwisata ke gunung guys, tetapi baru sekarang semua itu terrealisasi. Makanya perasaan saya ini bercampur antara senang sekaligus takut guys. Apalagi jalanan menikung seperti ini, ditambah lagi naik gunung, duh serem. Tapi ya seru juga sih. Saya sangat bersyukur sekali dan berterima kasih kepada driver saya yang sudah berkenan memvideokan perjalanan saya naik ojek dari pertama naik sampai saya tiba di tujuan. Terima kasih. Nah, sejauh perjalanan saya menuju puncak gunung, saya melihat banyak orang-orang yang berjalan kaki loh guys. Ada yang membawa tongkat, ada juga yang duduk-duduk. Luar biasa sekali mereka kuat sampai ke atas gunung seperti ini guys. Yang di depan saya itu adalah ojek yang ditumpangi oleh sepupu dan anak saya, Mbak Aca. Terlihat kan bagaimana medannya yang luar biasa, berkelok-kelok seperti itu guys. Belum lagi nanti ada tanjakan yang cukup terjal, pokoknya mantap. Nah, di sebelah saya itu sepertinya ada bangunan guys, tapi saya juga tidak tahu itu bangunan apa ya. Seperti ini guys suasana menuju puncak Gunung Kelut, berkabut-kabut. Nah, di depan itu adalah ojek-ojek setelah mengantarkan penumpang. Saya juga bertemu dengan anak kecil-kecil, mungkin sekitar usia 9-11 tahun. Kalau dilihat dari penampilannya, sepertinya mereka itu bukan wisatawan, tetapi mereka itu adalah warga setempat guys. Ketemu lagi dengan orang-orang yang berjalan kaki. Wah, luar biasa ya. Jalanan di sini guys rasanya itu hening sekali. Kabut-kabut ini memberikan kesan seperti nikmat begitu. Ini satu lagi jalan yang tidak akan terlupakan. Luar biasa lewat di jalan ini guys. Sepertinya jalan ini dulu pernah terkena lahar dari Gunung Kelut ketika meletus. Jadi pola-pola kerusakan jalannya itu tidak sama dengan kerusakan jalan di jalan raya guys. Sepanjang perjalanan ini saya mengkhawatirkan anak saya, apakah dia ketakutan atau bagaimana, karena kami memang terpisah ojek ya guys. Wah, semakin dekat dengan puncak gunung, kabutnya semakin tebal guys. Jujur saja, meskipun ini adalah pengalaman pertama saya, tetapi saya merasa tidak asing dengan, ya meskipun ini adalah perjalanan pertama saya, tetapi saya merasa semua ini tidaklah asing bagi saya. Bertemu lagi dengan orang-orang yang berjalan kaki guys, entahlah mereka itu start dari jam berapa sehingga mereka sudah tiba di tempat ini ya guys. Jalanan mulai rusak lagi guys, membuat kita yang duduk di atas motor itu rasanya mau melorot terus guys. Alhamdulillah perjalanan kita sudah semakin dekat guys. Tapi disinilah uji nyali yang sesungguhnya guys. Saya tidak akan bisa melupakan momen ini. Sangat mengerikan guys. 1, 2, 3. Di dalam lorong ini gelap sekali. Sementara kendaraan yang di belakang saya juga laju. Alhamdulillah sampai juga kita keluar dari terowongan ini guys. Dan inilah tujuan utama kita, yaitu puncak Gunung Kelut.
dengan ketinggian 1731 meter di atas permukaan laut. Langsung saja kita mendokumentasikan momen yang sangat berharga ini. Foto-foto dulu. Di sini ada seniman-seniman yang menyanyikan lagu Jawa dengan alat tradisional seadanya ya guys. Dan kita pun melanjutkan perjalanan naik ke puncak gunung guys. Tidak lupa mendokumentasikan untuk bahan konten. Di sini juga pemandangan tidak kalah indah ya guys. Selain kawah gunung yang terlihat, juga kita akan melihat pemandangan yang tak kalah indahnya. Panorama yang indah dan berganti-ganti guys. Pemandangan di belakang saya ini seperti candi ya. Abadikan momen lagi. Sudah puas menikmati keindahan puncak Gunung Kelut, saatnya kita pulang. Terima kasih, see you, assalamualaikum.